Kenapa bisa menghilang jasadnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah beredar sebuah video tentang wafatnya tuan guru kita atau ulama besar di Lombok, di mana video itu menayangkan bahwa ketika almarhum dimakamkan atau ditempatkan kuburnya, jasadnya menghilang. Namun video itu sesudah diklarifikasi oleh kepolisian, dan memang ternyata di video itu dari pihak keluarga memberikan keterangan bahwa almarhum setelah diselesaikan pemandian sampai penguburannya dan jasadnya masih utuh. Tapi yang ada di video itu, begitu disiarkan di video itu, banyak yang mengakui bahwa almarhum jasadnya telah menghilang. Nah, ini memberikan spekulasi dari para yang melihat video itu, apakah itu benar atau tidak. Nah, dalam posisi ini kita sebagai umat muslim, bahwa mati atau kematian atau wafatan merupakan satu akhir hidup kita, dan akhir hidup kita itu diharapkan dan dimohon kepada Allah untuk menjadi husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Itu yang diinginkan oleh setiap orang kita sebagai umat muslim. Namun yang jadi masalah adalah dari tayangan video itu, kenapa jasadnya menghilang? Ini yang jadi pertanyaan netizen. Beberapa kesempatan dilontarkan kepada kita, mengapa bisa menghilang. Nah, kita bisa jelaskan hal itu dengan beberapa, kita ambil ayat-ayat Al-Quran terkait dengan wafatnya seorang. Contoh dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 169, Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Hai Muhammad, jangan kamu sangka orang yang dibunuh atau mati dalam perang Sabil itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rezeki. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang perang Sabil itu walaupun nampaknya mati, tapi mereka hidup dalam alam barzakh mereka. Ini yang dapat dilihat sebagai bukti konkret nyata, yaitu Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, walaupun sudah ribuan tahun meninggal dunia, tapi masih jasadnya utuh. Jasadnya utuh, tidak dimakan oleh bumi atau binatang, tapi jasadnya utuh. Nah, ini sebagai contoh bahwa jasad kasar kita ini utuh. Inilah satu contoh. Demikian juga dalam kisah yang ketika pemerintah Raja Saudi Arabia membongkar makam-makam, dan di antara makam itu adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Di sana ketika dibongkar, ternyata roh
ternyata jasadnya masih utuh. Akhirnya dibiarkan, tidak dipindah ke tempat lain. Ini satu contoh bahwa wafatnya seorang itu sangat tergantung kepada perilaku beliau pada saat hidupnya. Itulah tingkat ketakwaan seorang dalam berperilaku dalam kehidupan kita hidup di dunia ini. Ketakwaan itu atau kesalehan itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Allah memberikan penjelasan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang bertakwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Ini tingkatan takwa itu. Nah, oleh karena itu, melihat fenomena almarhum Tuan Guru yang viral itu, beliau meninggal dalam posisi jasadnya hilang, bagaimana kita mensikapi itu? Menurut ahli suluk, ahli thariqah, bahwa orang mati itu, orang wafat itu memiliki klasifikasi. Pertama, namanya wafat syariah. Orang yang berperilaku syariah, wafatnya itu badannya akan hancur, dimakan tanah. Ini seperti yang biasa kita lihat. Begitu kita bongkar makam seorang, mau dipindah, mau menggali kuburan baru, ternyata tulang mulanya sudah hancur. Ini menurut ahli thariqah atau suluk, itu mereka namanya mereka mati syariah. Kemudian level kedua ada namanya mati thariqah. Tandanya ini tubuh mereka utuh, tidak hancur tapi mengering. Ini bedanya antara level 1 dan level 2 tadi itu. Level 2 di mana kematiannya atau wafatnya disebut dengan wafat syariah, badannya utuh, tidak hancur tapi mengering. Kemudian ada lagi mereka sebut dengan mati hakikat atau wafat hakikat. Tandanya adalah tubuhnya utuh, bahkan terlihat memanjang rambut dan kukunya. Tubuhnya utuh seperti sedia kala ketika baru mati. Ini namanya mati hakikat atau wafat hakikat. Level yang paling tinggi, level 4, adalah namanya mati ma'rifat atau wafat ma'rifat. Tubuhnya hilang, lenyap dan ditempatkan bersama para waliullah. Inilah menurut ahli suluk. Kita bisa mengklasifikasi ini berdasarkan pandangan para ahli suluk thariqat dalam menilai, melihat keadaan seorang ketika masih hidup. Itulah yang dicari oleh orang husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan baik akhirnya. Jadi ada 4 kategori kematian menurut ahli tarekat. Pertama, mati syariah. Kedua, mati thariqah. Ketiga, mati hakikah. Keempat, mati ma'rifah.
Seperti saya sudah gambarkan tadi itu, bagaimana tanda-tanda orang yang mati disebut dengan mati syariah, mati thariqah, mati hakikah, dan mati makrifah. Dengan demikian tidak kita bersangka apa-apa. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala atas dasar perilaku ketika mereka hidup adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.